Kembali ke kiri. Ini masuk? Masuk. Oke. Jadi saya, Andi Ralvita, akan mengambil nomor 1 dan mengerjakannya dengan diskusi bersama. Jadi pertama di sini ada program berisikan prosedur produser dan consumer infinite buffer dengan semapur. Oke. Jadi di sini pada soal yang A, jika consumer berjalan duluan sebelum produser, berarti yang di sebelah sini itu berjalan duluan sebelum produser. Apakah consumer dapat mengakses critical section? Jelaskan jawaban Anda. Nah, jadi pertama di sini ada same weight yang Y. Nah, nilai dari Y ini kan adalah berapa? Ini adalah 0, ya kan? Ya, 0. Jadi, same weight ini apabila ini Y dari 0 akan mengurangi nilainya sehingga ini menjadi -1. Nah, oleh karena itu proses ini akan tertahan di line 1 di same weight Y sehingga program customer tidak dapat mengakses critical section. Apakah benar gitu? Setuju sih, soalnya kan consumer bisa jalan sewaktu prosedur itu kan ngirim semapur signal. Di situ ada Y, berarti di situ nambah J1. Nah, sementara kalau misalnya kita loncat langsung ke consumer, nilainya langsung semapur wait, di mana Y-nya 0, berarti langsung min 1 jadi keblok. Ya benar. Oke. Berarti jawabannya tidak ya? Tidak. Ini matiin dulu, terus tidak karena nilai dari Y. Jadi nilai dari semapur Y itu 0 ya? Semapur dari Y adalah 0. Min 0 ya. Sehingga prosedur customer Consumer BTW. consumer consumer Nah, itu pada line 1 akan diblokir karena nilai Y lebih kecil menjadi -1. Oleh karena itu, proses akan tertahan di line 1 atau same weight Y. Oke, sehingga tidak dapat mengakses critical section sehingga consumer. Terus pada nomor 2, pada B, pada program tersebut ketika consumer sedang tidak ingin mengakses critical section, baris berapa yang mencegah produser mengakses critical section terus-menerus? Pastinya di same weight ya kan, karena kan dia weight itu bukan buat ngenahan kan ya. Ya, benar. Oke. Jadi kalau weight di line satunya itu udah salah atau misalkan Y-nya sama 0 atau kurang dari 0 mungkin bakal ketahan sih harusnya. Jadi nggak bisa masuk ke program bawah-bawahnya.
Berarti ini kita cari same weight yang pertama di produser kali ini. Berarti di sini, di baris ini ya. Yang pertiga. Oke. Berarti karena same weight karena tadi semua pornya ya. Oke. Produser untuk menjalankan same weight dan nilai dari semapurnya 0 ya tadi Bang? Ya 0. Adalah 0, maka prosedur dari produser tidak dapat mengakses Critical section. critical section Ya, benar. karena X di sini dipegang oleh konsumer. Oke. Untuk program ini kegunaan semapur weight Y. Weight ya. Pastinya kan kalau semapur itu buat menahan kan ya supaya menunggu. Berarti ini berarti dia itu tuh nunggu sampai dapat sinyal dari semapur Y, jadi kita tahu kapan masuk critical section-nya supaya bisa ngambil item dari buffer. Apa benar nggak? Iya sih harusnya, soalnya kan ya itu nilai inisiasinya kan 0, dia bakal jadi 1 di produser, di mana di situ ada semapur sinyal Y. Jadi sebagai apa ya, penanda kalau dia tuh bakal dijalanin di konsumer, dia tuh bakal jalan di konsumer. Ya, oke, nih ya. Oke, untuk menunggu sinyal dari semapur Y dan untuk tadi ya, untuk memutuskan kapan kritik section dapat diakses, mengambil kapan prosedur konsumer dapat mengambil. Selanjutnya, jika semapur X diberi nilai awal 0, apakah program akan berjalan dengan normal atau ada masalah? Berarti semapurnya jadiin 0. While true. Error soalnya di situ ada same weight, jadi dia bakal jadi -1. Kalau X-nya 0, Tapi dia kan juga gitu. kalau di sini 0, yang same weight X-nya 0 berarti terblokir juga nggak sih Bang?
Karena kan nilainya 0. Oh Iya, ya, bener ya? bener. Iya, -1 tadi kata Abang, bener. Jadi kalau misalkan dia 0 masuk ke same weight dia di -1 jadinya hasilnya -1, jadi nggak bisa. Terus juga di sini kan ini ada same weight Y, 0. 0 kalau dia jadi otomatis nggak bisa jalan karena Iya. nggak bisa masuk ke critical section-nya. Oke. Karena dia udah 0, jadi kalau hasil sampai min berarti dia nggak akan jalan. Nggak akan jalan berarti ada masalah ya ini. Iya. Oke. Oh, ada masalah. Karena apabila nilai X semapur X adalah 0, maka critical section di awal tidak ada dan terblokir pada same weight-nya. Same weight X-nya. Prosedur produser tidak bisa masuk ke critical section dan tadi kan ini berarti kita bahas consumer dan prosedur consumer akan terblokir juga kan tadi karena nilainya. Nilai X akan jadi -1. Yang ini ya? Ya. Prosedur consumer tidak bisa memasuki critical section. Oke. Ini yang E. Jika semapur X diberi nilai awal 2, apakah program akan berjalan dengan normal atau ada masalah? Jelaskan jawaban Anda. Berarti X-nya jadi 2. Berarti di sini jadi bisa masuk nilainya. Masih normal berarti. Ini normal. Karena apabila nilai semapur X adalah 2, akan menjadi 1 ya berarti? Iya, jadi 1. Maka akan terjadi critical section dan ini berarti tinggal kebalikannya yang D ya? Yang D ya, kebalikannya. Tidak terblokir pada same weight X-nya. Prosedur produser tidak bisa
masuk ke tidak bisa, berarti produser ini bisa masuk ke masuk critical section bisa. Tuh ya. critical section dan consumer tidak terblokir sehingga program prosedur consumer bisa berjalan dan memasuki critical section. Nah, terus nomor 2 silakan. Nomor 2. Aku share screen apa ya, deh? Langsung masuk aja ke dalam docs-nya. Oh, wait ya. Suaraku ada nggak? Ada. Nah, nomor 2 di sini kan visualnya tuh ini ada 2 mahasiswa kan pergi ke Bandung bersama-sama. Pokoknya mahasiswa A sama mahasiswa B. Jadi kita tuh di sini diminta untuk buat studio code algoritma untuk prosedur mahasiswa A, mahasiswa B, sama main program yang gambarkan kondisi mereka atas menggunakan semapor. Tapi harus gunakan kata helm sama dompet untuk variabel semafornya. Terus harus dituliskan juga aktivitasnya kayak menuju Bundaran atau menuju Bandung gitu-gitu kan. Nah, jadi di sini tuh berarti semafor helmnya tuh 0. Lo ketik bisa? Oh, ini kayak akses editornya kan. Tadi aku bisa. Bisa kok. Ini yang public. Editor. Udah ya? Udah editor kok, yang paling bawah. Kirim lagi. Bentar, kok nggak keedit ya? Baru dikirim. Nah, kayak kita lanjut ya. Jadi sama for ini 0, terus sama for dompet juga dari 0. Pertemuannya juga 0. Ini tuh yang semafor pertemuan antara mahasiswa A dan B selama di perjalanan. Nah, di sini tuh kan kita diminta untuk buat prosedur mahasiswa A, mahasiswa B. Oke. Dan dituliskan juga kan aktivitas menuju Bundaran, terus menuju Bandung. Jadi kita mulai dari
prosedur menuju bundaran dulu. Kenapa awalnya menuju bundaran? Karena kan mereka harus ketemu dulu ya. Janji titik temunya tuh di bundaran. Nah, selanjutnya itu prosedur menuju Bandungnya. Nah, kan mereka habis menuju bundaran, lanjut perjalanan ke Bandung kan. Kayak habis itu, ini tuh bisa ditambahin kayak aktivitas mereka menuju Bandung tuh apa, perjalanannya pakai sepeda motor atau yang lainnya. Habis itu prosedur mahasiswa A. Oke. Nah, prosedur mahasiswa A dimulai dari dompet. Nah, ini wet dompet itu berarti menunggu dompet dari mahasiswa B. Karena tadi tuh kan dibilang helm dompet mahasiswa B tertinggal di kosan mahasiswa A. Nah, berarti nunggu dompetnya kan. Selanjutnya itu terima dompet. Ini menerima dompet. Ini perlu dibuat komentarnya nggak sih buat keterangannya menurut kalian? Nggak disuruh jelasin sih, tapi mungkin biar nilai tambah boleh aja dikasih. Kayak komen gitu aja paling. Nunggu dompet Nah, ya kayak gitu aja. mahasiswa B. Ini menerima dompet. Selanjutnya itu signal ketemuan. Ini tuh artinya menandakan waktu mereka udah ketemu. Kan tadi ditunggu, terus nerima, berarti mereka udah ketemu. Jadi signal pertemuan. Jadi udah Nah, selanjutnya itu wet helm. Tadi kan di soalnya bukan cuma dompet, tapi helmnya juga. Nah, di sini tuh wet helm menunggu helm dari mahasiswa B lagi. Dari mahasiswa B atau mahasiswa A? Nah, kan ini tuh wait ya. Helm. Oh iya, dari A mahasiswa B. Karena tuh di soalnya Yang- helm mahasiswa A tertinggal di kosan mahasiswa B. Jadi nanti mereka sama-sama bawa barang itu ya? Iya. Oh iya. Udah di wet sama kayak yang di dompet juga. Diterima lagi helmnya. Habis terima berarti udah signal pertemuan. Ntar pindah ruangan dulu. Ini sisi bertemu. Nah, selanjutnya itu prosedur mahasiswa B.
Oh iya, karena di sini tuh kan diminta dituliskan aktivitas menuju Bundaran dan menuju Bandung di prosedur mahasiswa A dan mahasiswa B. Berarti kita masukin lagi di dalam mahasiswa A sama mahasiswa B itu nanti ada menuju Bundaran dulu. Sebelum menuju Bundaran itu wait pertemuan lagi. Ini pertemuan dengan mahasiswa B. Nah, udah wait pertemuan, baru menuju Bundaran. Udah menuju Bundaran, ini sinyal pertemuan. Nah, jadi di signal pertemuan yang sebelumnya itu menandakan udah siap bertemu, tapi belum bertemu. Tapi di sinyal terakhir, yang sinyal pertemuan terakhir itu udah tiba di Bundaran. Karena kan Oh, iya. itunya kan satu-satu kayak dompet dulu, terus helm dulu, habis itu baru yang menuju Bundarannya. Terus ke prosedur mahasiswa B. Sama sih kayak di mahasiswa A. Nah, di sini ada terima helm. Nah, udah kelar yang helm, lanjut lagi yang dompet. Oke. Wait. Ini yang terima helm di prosedur mahasiswa B itu helmnya harusnya di dalam kurung bukan? Atau beda? Enggak, beda. Karena ini tuh jadi ngebacanya tuh kayak kan wait helm, jadi yang ditunggu tuh helmnya kan. Sedangkan yang terima helm itu emang terima helm gitu. Terus Oh, berarti dia function terima helm ya? Iya, sama kayak function menuju Bundaran atau kayak menuju Bandung gitu. Iya, iya. tapi yang prosedur mahasiswa A yang terima dompet itu dompetnya dalam kurung. Terima dompet. Iya. Oke. Ini.
Nah, ini tuh sama kayak yang di prosedur mahasiswa A, sesuai soal tuh harus ditambahin yang menuju bundaran juga. Dan di signal terakhir, signal pertemuan, ini udah tiba di bundaran. Nah, selanjutnya itu main programnya. Di main programnya itu kita lihat siswa A. Ini untuk swab pertemuan. Ini yang with pertemuan di main program ini, itu yang pertemuan kembali buat ya kedua mahasiswa. Enggak, ini siap bertemu aja. Tapi ini jadi 2 kali gitu, ada wait for pertemuan satu lagi. Yang ini tuh menunggu kedua mahasiswanya tuh siap bertemu lagi setelah menuju bundaran. Jadi kan nanti abis dari bundaran kan mereka berangkat nih ke Bandung. Nah, itu yang wait pertemuan ini sampai nanti kita buat function yang menuju Bandungnya lagi. Oke. Nah, ini tuh perjalanan bersama ke Bandung. Nah, kira-kira tuh kayak gini untuk studio code-nya yang nomor 2. Makasih banyak, Kak. Iya, kira-kira ada yang mau ditambahin nggak ya? Kalau nggak ada mungkin bisa dilanjut ke nomor berikutnya sih. Oke. Apakah ada yang mau ditambahkan? Kalau dari aku udah cukup. Udah sih kalau kataku. Oke, lanjut nomor 3. Oke, bentar. Nomor 3. Nomor 3, nah. Nomor 3 ini kan ada program producer consumer finite buffer. Nah, Semapur primitif seperti bawah ini. Kita langsung coba ke A dulu. Sini apa fungsi atau tujuan penggunaan Semapur S pada program di atas. Nah, di sini bisa kita lihat Semapur S-nya tuh diinisiasi sama 1 nih. Menurut aku tuh dia diinisiasiin sebagai mutex karena mutex kan nilai awalnya pasti 1 nih. Dan tujuan dipakainya itu
Di sini fungsi dari S sebagai teks. Tujuannya tuh dia mengontrol akses yang ada di critical section ini, ada di append ini. Jadi dia tuh bertujuan biar si fungsi append ini dia dihasilin sama produser ini dan dia bakal diambil sama consumer ini. Nah di sini kan nilai S1 dipakai di produser dan juga di consumer. Nah gitu. Jadi kalau aku mungkin dari kalian ada tambahan? Dari aku cukup Bang. Boleh next. Oke, coba kita. Di sini berarti S bertujuan untuk memastikan untuk mengontrol akses pada critical section. Jadi SMAPUR S ini bertujuan untuk memastikan fungsi append dihasilkan oleh produser dan diambil oleh consumer. Dari kalian gimana? Coba tahu ada highlight lagi. Sih kok dari aku. Oke. Kita coba ke yang B-nya. Di sini ada apa fungsi atau tujuan SMAPUR E di sini ya, yang E ini. Nah, jadi E ini kan dia diinisiasi sama size of buzzer, di mana size of buzzer ini 100 kan. Ya, oke. Nah, kalau menurutku ini E ini dipakai buat nyediain slot kosong pada buffer. Di sini kan slot buffernya ada 100 nih. Kalau misal slot buffernya udah sampai 0, berarti dia tuh nggak bisa dipakai lagi. Atau dia tuh kalau sampai si consumer manggil buffer kosong, dia tuh bakal error outputnya tuh. Atau bukan outputnya, mungkin operasinya bakal gagal. Oke. Jadi menurut aku digunakan untuk menyediakan. Berarti itu kayak batasan input gitu ya? Ya, bisa Batasan. dibilang. Oke. Nah, jadi si size of buzzer ini, si E ini dia diisi sama 100, kayak yang tadi aku udah bilang. Dia tuh mastiin kalau si produser ini kan dia ada function append di sini, atau dia tuh bakal nambahin item. Nah, jadi dia tuh nambahin item tuh slotnya tuh ada 100. Oke. Nah, jadi bisa dibilang SMAPUR E ini di buffer apabila terdapat slot yang tersedia. Nah, kalau menurut aku kayak gitu sih. Mungkin ada yang mau ditambahin? Aman sih. Aman ya, oke. Kita lanjut ke C. Di sini apa fungsi atau tujuan penggunaan SMAPUR N pada prioritas? Di sini ada N ya. N-nya tuh 0. Nah, di sini kalau menurut aku tuh dia, kalau kita lihat ke nomor 1 tadi, dia tuh fungsinya sama kayak SMAPUR Y.
kurang lebih kayak gitu. Jadi dia tuh apa ya? Kalau di sini kan di consumernya dia bakal same weight n. Kalau misalkan kita tadi pakai contoh kasus dari nomor 1 sih, kalau misalkan kita langsung loncat ke consumer, dia tuh karena di sini dia udah masuk ke loopingnya, ke while true-nya. Kalau misalkan dia 0, dia bakal tetap jalan. Cuma enggak deh, dia nggak akan jalan karena dia udah min 1 ya. Nah, berarti dia tuh fungsinya apa ya? Sebagai wadah buat jumlah item yang ada di buffer gitu. Misalkan di sini 100, tapi kita misalkan nambahinnya 1. Di sini kan ada signal N nih. Ada 1 di sini. Kalau kita 1, kita masuk ke consumer, dia bakal jalan. Dan langsung dia bakal ngambil dari slot dari buffernya itu sendiri. Jadi kalau menurut aku, semaphore N digunakan sebagai jumlah item yang terdapat pada buffer. Nah, tadi buat fungsinya juga aku udah jelasin. Jadi semaphore N pada produser akan melakukan signal menuju consumer. Menuju consumer saat ada 1 item pada buffer. Nah, sementara di semaphore di consumernya, dia bakal nge-wait dulu sampai dia nerima signal. Nah, ya benar, dari signalnya dari produser. Kan same wait and sampai produser melakukan signal N. Nah, gitu sih. Kalau menurut aku, ada yang mau ditambahin barangkali? Cukup dari itu. Cukup, oke. Sekarang mungkin kita ke D sini. Jika semaphore N sama dengan 1, maka program akan berjalan secara normal atau tidak? Jelaskan jawaban Anda. Oke. Di sini semisal N-nya jadi 1. Sementara di sini tuh kayak yang tadi aku udah bilang, kalau dia misalkan nilainya 1, dia tuh kan berarti dia bakal jalan tuh. Sementara kalau misalkan dia jalan, dia gak akan ngeblok si critical section yang ada di dalam ini, yaitu tag-nya. Nah, otomatis dia misal di sini size of buffer-nya di sini misalkan si produser yang nggak manggil yang nggak masukin nilai ke dalam buffernya, dia bakal ngambil item kosong. Tapi jadi menurut aku itu nggak bagus, jadi operasinya bakal gagal kalau kata aku. Tidak sih, kalau aku tidak. Apabila N yang bagian tag-nya, oke. Saat buffer kosong, consumer tidak akan terblok pada same wait N yang menyebabkan operasi tag akan gagal. Hal tersebut terjadi karena consumer akan mengambil item dari buffer kosong. Untuk begitu sih. Ada yang mau ditambahin barangkali? Udah sih, cukup. Cukup ya. Oke, kita lanjut ke E di sini. Jadi di E ini, jika nilai size of buffer-nya sama dengan 1, tentukan apakah program bisa berjalan atau tidak. Jika bisa berjalan, tuliskan urutan eksekusi produser P dan consumer atau C
yang mungkin terjadi. Oke. Di sini size of buzzer itu kan dia sebagai slot yang tersedia kan, itu buat penanda slot yang tersedianya. Jadi semisal dia isinya cuma satu pun, menurut aku masih bisa karena berarti slot yang tersedianya cuma satu. Kalau misalkan dia udah dipanggil ke produser dan dia jadi 0 di sini, misalkan ada wait di sini jadi 0. Begitu dia kirim ke consumer, di sini dia bakal ngelakuin signal, dia jadi satu lagi. Jadi menurut aku bakal lancar-lancar. Cuma slotnya yang tersedia berarti cuma satu aja. Yang penting nggak 0 ya? Ya benar banget. Oke. Ya di sini program akan tetap berjalan selama nilai size of buffer tidak kayak gini aja. Nah sekarang kita urutin yang produser dulu. Yang produsernya mungkin masih batas ini. Tidak sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0? Ya, kurang dari 0 berarti. Kurang dari sama dengan. Size of buffer kurang dari sama dengan 0. Yang lebih besar ini. Nah. Oke, kita langsung ke produsernya di sini. Kalau kita lihat dari atas ini ya. Coba aku ingetin. Lebih besar dari 0 kali ya? Program akan tetap berjalan selama size of buzzer lebih besar sama dengannya hapus. Dari 0 gini aja. Nah, ya. Nah, oke. Di sini kalau ini aku buka doc sendiri, jadi aku masih bisa lihat. Jadi kita bakal ngejalanin produce. Terus kita bakal lakuin same wait di sini di mana slot yang tersedia adalah 1. Nah, pada kondisi ini karena di sini ngelakuin wait, jadi dia ngelakuin wait, dia bakal jadi 0. Pada kondisi ini nilai akan menjadi 0. Terus kita jalanin same wait dari S kayak biasa. Terus kita append, dimana di sini tuh si append itu fungsinya untuk memasukkan nilai kayak dari sesuai namanya aja, dia bakal nambahin nilai atau masukin nilai ke dalam buffer kosong. Terus kita ngirim signal lewat S. Dan juga kita bakal ngirim signal lewat N di sini. Berarti nilai nilai N-nya itu kan asalnya 0, di sini bakal jadi 1. Berarti ya ada satu item yang ada di buffer. Nah, oke, buat produser mungkin kayak gitu ya. Sekarang kita lanjut ke konsumernya. Masih balik lagi. Nah, di sini di konsumer itu pertama dia ngelakuin same wait dulu. Same wait dari N. Dimana N-nya ini kan udah bernilai 1 ya, karena dia udah berisi buffer. Ada isi satu item dari di buffernya. Jadi di sini slot buffer tersedia 1. Pada kondisi ini karena dia ngelakuin wait, dia bakal jadi 0. Ini bernilai 0. Lanjut ke same wait S. Di sini S itu tadi bernilai 1 ya. Di sini pada kondisi ini S bernilai 0. Terus kita ngelakuin enggak, di sini enggak. Ini ya, sorry. Di sini N dulu, ya benar. Terus wait, ya. Sini baru kita ngelakuin tag. Di sini dimana tag ini bakal mengambil atau mengurangi
nilai dari buffer. Nah, terus habis itu dia signal S, terus signal dari E-nya juga, terus dia bakal konsumsi. Nah, mungkin buat urutan eksekusi produser P dan juga konsumer C mungkin kayak gini. Mungkin ada yang mau ditambahin? Aman. Aman ya. Oke, mungkin lanjut ke nomor 4. Di sini apa yang dimaksud critical section? Oke. Karena kita kerjain bareng-bareng aja kali ya. Oke, boleh. Yang pertama itu ada critical section. Itu apa yang dimaksud dengan critical section dan mengapa critical section harus dilindungi? Critical section itu tuh kalau nggak salah itu bagian instruksi yang nggak boleh disela. Dan dia tuh kayak kalau yang dari kita baca di sini, yang kita pahami dari ngerjain ini tuh, itu kayak suatu proses yang nggak bisa disela gitu, karena dia itu kayak apa ya, pusat kegiatannya gitu, yang kayak dia tuh mengakses share resource-nya, terus itu kalau misalnya kita tuh programnya itu nggak bener, nanti kalau nggak bisa masuk critical section nanti bakal salah ya, section itu bakal salah. Ya sih, menurut di slide juga kayak gitu sih. Bagian instruksi yang tidak boleh disela karena sedang mengakses share resource. Betul. Iya. Section. Nah, kenapa harus dilindungi? Karena yang di sini karena dia inti dari kegiatan kan, karena dia mengakses share yang dari resources-nya. Jadi kalau misalnya dia itu tuh ke distract, otomatis nanti output-nya bakal salah. Ya enggak? Ya, benar. Karena menjadi inti gimana ya? Karena sedang mengakses aja lah ya. Nah, boleh. Karena sedang mengakses share resource gitu aja sih. Resources yang resources yang apabila terdapat distract gitu ya. Terdapat Distract atau gangguan ya? Terdapat. Lemah aja sih, gangguan aja. Dapat membuat output siapa nih? Mungkin abang mau jawab? Oke, di sini Via ada nih. mutual exclusion atau mutex dan signaling. Oke. Kalau di slide ya, mutual exclusion atau mutex ini
dia tuh bagian critical section yang diapit antara wait dan juga signal. Nah, apa yang dimaksud ini? Jadi mungkin sepemahaman aku tuh mungkin dia tuh jadi cuma ada satu proses yang berjalan dalam satu waktu itu dan itu nggak boleh disela gitu. Jadi karena di dalam dari mutex itu mungkin dia tuh karena kan dia tuh mengupdate wait sama signal gitu. Nah, mungkin dalamnya tuh dia tuh ada critical section juga sih, jadi itu nggak bisa disela juga. Oke, mungkin aku mau nambahin di sini. Next question. Jadi di sini tuh bagian critical section yang diapit antara wait dan signal. Nah, di sini hanya ada satu proses yang berjalan pada satu waktu dan tidak boleh disela. Atau gitu sih kalau mau teks ya. Sorry. Mungkin di sini ya, buat signaling mungkin. Di sini signaling wait. Itu tuh kalau dari atas tuh kayak dia tuh memastikan kayak perintahnya tuh terjadi gitu nggak sih? Ya, jadi Gimana ya bilangnya? Dia tuh signalin tuh apa ya? Ya sih, gimana ya? Dia tuh berarti apa ya? Mastiin kalau ada satu proses. Dia tuh kayak apa ya? Penentu suatu proses itu jalan atau enggak nggak sih? Jadi kalau misalkan dia nilainya -1 misalkan, dia tuh nggak akan bisa lanjutkan. Oh ya. Ya Dan sih, karena berarti dia signaling tuh sekuensial kan karena signal. ya. Jadi dia tuh signal tuh mungkin yang kata lain tuh dia tuh sebagai apa ya? Mungkin kalau disebut syarat enggak ya? Iya syarat deh. Syarat suatu proses pada prosedur dapat berjalan jika nilai semafor dilakukan signal maka semafor akan bertambah 1 dan proses akan dapat dieksekusi. Atau kayak gitu sih. Bisa. Ini. Terus yang C. Inisialisasi variabel semafor yang digunakan untuk melindungi kreasi harus bernilai 1 apa ya? Jika 0 atau lebih dari 1. Nih, siapa yang mau jawab duluan? Sama-sama aja sih. Kalau 0 itu kan berarti nggak bisa berjalan kan karena tadi syaratnya harus lebih dari 0. Berarti kan proses nggak bisa berjalan. Kalau lebih dari 1 dia bisa aja sih harusnya. Bisa, cuman dia itu tuh bisa outputnya salah karena dia tuh interleaving karena lebih dari 1. Dia kalau lebih dari 1 juga bisa itu ya? Oke.
Berarti kalau misalkan dia wait di mungkin kalau Kalau nol nggak bisa berjalan. proses tidak dapat berjalan. Misal dia lebih lebih dari satu, berarti proses tapi bisa berjalan ya tetap ya? Ya, bisa berjalan. Berjalan secara interleaving. Tapi di sini apa ya? Tapi si shared resource-nya tetap digunakan jadi barengan gitu ya. Tapi Iya, betul. karena dia barengan jadi salah. Iya, mungkin kurang lebih gitu ya. Bisa dirapiin tidak ya? Ini sengaja diginiin atau gimana, Bang? Enggak, ini aku nggak kejar enter. Oke. Gini. Coba aku atur di sini. Gini kayak kita kasih bold aja biar kelihatan. Nah, gini deh. Oke. Ada yang dia mau bahas yang di proses A, B, dan C mengeksekusi program yang dalamnya terdapat garis perintah semuanya tanpa garis rem signal. Sedangkan proses D mengeksekusi program yang di dalamnya terdapat perintah semuanya tanpa garis. Berarti yang gambar atas ini contohnya ya. Misal apabila dari prosesor ini prosesor D itu punya servernya ini berdasarkan lagi oke. Jadi yang ditanya berikutnya merupakan penggalan. Yang X-nya dulu deh. Oke. Di angka X Cara eksekusinya ya. Berarti yang eksekusi ini berarti ready queue. Kalau yang X itu proses yang eksekusinya dari C dulu karena kan udah ready dia. Oh iya benar-benar dari ready. Berarti langsung dari C dulu ya. Jadi kemudian itu karena tadi C-nya sudah kita eksekusi kan, itu jadinya ada di queue-nya kosong. Oh, ready queue kosong. Oke. Terus yang kan pertama dia ini kan dieksekusi itu di yang paling yang di gambar pertama itu kita lanjut dia pindah ke blok queue. Ke blok. D-nya itu maju ke blok Q ya? Iya, jadi C-nya masuk ke atas ke yang gambar abu-abu dieksekusi baru di ini. Oke. Coba proses yang dieksekusinya berarti dia C dulu ya? Yang C, dia naik ke abu. Terus proses dalam ready queue jadi kosong. Kosong ya? Itu gini. Terus proses dalam
karena kan ini nggak ada isinya kan tuh. Oke. Terus Terus berarti ini yang di blok blok A, B sama D. Karena A, B, D-nya D. udah masuk ke blok tadi. A, B, D gitu ya. Iya. Oke. Terus lanjut ke yang Y-nya. Oke. Yang Y Y tadi kan sudah X. Oh, berarti C-nya ini berdasarkan X ya. C-nya beres dieksekusi masuk ke blok Q. Terus ready Q-nya tetap kosong dan yang dieksekusinya juga kosong karena udah nggak ada lagi yang masuk ke dalam yang harus apa sih namanya, nggak ada lagi yang bisa ke ready Q-nya. Berarti karena nggak ada yang diinisiasi lagi di proses yang dieksekusi. Yang ready-nya nggak ada ya. Ini oke. Berarti proses yang dieksekusi dia proses Nggak ada yang kosong. dieksekusi. Kosong ya. Proses yang dalam ready Q dia kosong juga ya karena Kosong si juga. C-nya maju. Terus di sini ada proses dalam blok Q. Dia berarti ABCD ya? ABDC. ABDC, oke. Udah. Oke. Gimana teman-teman? Dari aku cukup sih. Sama dari aku udah cukup. Kalau ada yang mau ditambahin, ini bentar di sini ada yang page kosong. Ada yang mau Cek. ditambahin? Oh iya. Yuk. Ini sorry ya, gue baru join ini. Ini baru gimana? Ini udah beres semua kah apa gimana? Baru banget beres kebetulan. Oh iya. Oke. Jadi yaitu hasil diskusi kami. Silakan ada yang mau tambahkan? Itu sih dari aku. Oke, mau ditutup aja atau gimana? Iya boleh. Oke, jadi sekian dari kami. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini stop recording.